yang lain itu terkoneksi jaringannya misalkan. Kalau yang saya ngajar di Pemda itu banyak yang ke arah jaringan. Jadi masih jaringannya belum nyambung, kalaupun nyambung belum efisien dan seterusnya misalkan. Berarti ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu bisa dijadikan rumusan masalah di skripsi. Jadi mulai sekarang itu kalian semester 5 itu bukan berarti masih lama Bu, enggak. Nanti semester 6 cepet banget. Nah, semester 6 cepet banget, pinginnya semester 7 ya kalau sudah fix apa yang mau dijadikan skripsi. Jadi 1 tahun mengerjakan, seperti itu. Kemudian kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Nah, ini juga bisa dijadikan rumusan masalah. Contohnya apa kira-kira, Rek? Kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Apa contohnya? Bagaimana? Ya itu tadi, jaringan itu tadi boleh dijadikan. Rencananya misalkan antara divisi terhubung, antara poli di rumah sakit itu terhubung, Bu, gitu ya. Tapi saat ini masih taraf misalkan desain. Saat ini hanya beberapa divisi yang nyambung gitu ya, yang sudah terhubung. Jadi aplikasinya itu terpisah, rekam medisnya bisa jadi terpisah antara satu poli dan poli yang lain. Yang sekarang jadi masalah juga ya, sekarang jadi masalah loh ya, itu ketika saya di rumah sakit gitu ya, misalkan awalnya ya, dia itu daftar sebagai pasien BPJS, misal gitu ya. Kemudian pada saat beberapa kali dia berkunjung, berubah statusnya menjadi pasien umum. Yang selama ini orangnya sama, cuman pindah status dari BPJS ke pasien umum. Itu beberapa rumah sakit besar itu nggak bisa. Jadi pasien yang sama, pada sama pasiennya kan, dianggap dua pasien yang berbeda. Nah, itu bermasalah menurut saya. Akhirnya apa, Rek? Kalau ada kasus seperti itu, akibatnya apa? Atau sebaliknya, pertamanya dia pasien umum gitu ya. Karena ternyata butuh perawatan yang cukup lama, kalau pasien umum biayanya kan lebih banyak. Oke, saya konversi menjadi pasien BPJS. Itu enggak bisa. Enggak bisa di rumah sakit itu. Dan itu dianggap dua pasien yang berbeda. Faktanya pasiennya sama gitu ya. Ya itu perlu dipecahkan misalkan. Oke. Sekarang baca tentang indikator masalah penelitian yang layak atau tidak layak. Tadi kelas apa, Rek, terakhir? Coba kelas A lagi, Bu ini penasaran sama kelas A. Ada enggak kelas A yang gabung? Enggak ada? Saya, Bu. Ya, dibaca. Ada keaslian atau originalitas dan kebaruan. Oke, sekarang PJ-nya kelas B nunjuk satu orang. Syalma Rohmatil. Memperlihatkan hubungan antar variabel yang diteliti. Oke, PJ-nya kelas C. Muhammad Istiqlal. Kalau enggak ada, langsung ganti. Ines Hafizah. Lanjut. Wildan Habibi. Dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Oke, lanjut. Macet. Kelas A ini. Kelas A, ayo. Siapa yang baca? Saya, Bu. Ya. Tidak bertentangan dengan norma dan etika penelitian. Oke. Jadi ini beberapa indikator masalah penelitian yang layak. Kalau dulu pas saya ngajar tentang rumusan masalah gitu ya,
tidak boleh ada kata sebaiknya. Terus kemudian kalau rumusan masalah itu ketika menjawabnya gitu ya, itu tidak perlu penelitian lebih lanjut atau bisa dijawab lah tanpa melakukan pengumpulan data atau tanpa melakukan analisa, berarti itu bukan pertanyaan penelitian yang bagus, gitu ya. Nah, kalau di sini ini tambahannya harusnya adanya keaslian, originalitas dan kebaruan. Jadi biasanya pertanyaan dari pengujinya seperti ini ya, misalnya tadi di latar belakang misalnya kan terlihat penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu biasanya ditanya, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kan gitu. Nah, itu berkaitan dengan adanya keaslian, originalitas, dan kebaruan itu. Oke. Kemudian memperlihatkan hubungan antar variabel yang diteliti. Boleh misalkan ya, misalkan dalam hal identifikasi, misalkan identifikasi penyakit atau apa, itu pasti melibatkan beberapa variabel di dalamnya. Jadi ada sebuah variabel yang diteliti. Maksudnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Contohnya, misalkan untuk mendeteksi penyakit A misalkan, itu melibatkan 10 yang kamu miliki 10 variabel. Ternyata dari 10 variabel itu tidak semuanya dipergunakan gitu. Karena setelah dilihat hubungannya gitu ya, ada beberapa variabel yang tidak berhubungan secara signifikan. Jadi diseleksi, istilahnya feature selection gitu ya. Kemudian berikutnya ada solusi konkret yang bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan secara praktis. Jadi kalau misalkan nanti kalian menyelesaikan permasalahan skripsi, ya harusnya ada manfaat yang bisa diambil. Kalau tidak ada manfaatnya, pasti pengujinya, lah opo kamu meneliti, manfaatnya lo tidak ada, gitu nanti. Jadi diperhatikan apakah jadi meribetkan ya, membuat jadi sulit ya, atau justru ada manfaat yang bisa diperoleh untuk pengembangan keilmuan gitu ya. Kemudian dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Jadi misalkan kalian ingin menerapkan sebuah teknik gitu ya. Yang teknik itu harapannya gitu ya, harapannya menjadi lebih efisien. Jadi perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya dalam hal efisiensinya misalkan, atau dalam hal efektivitasnya, boleh. Berarti itu contoh atau indikator masalah penelitian yang layak. Kemudian tidak bertentangan dengan norma dan etika penelitian. Ini yang terjadi ke kakak kelas kalian, saya beritahu ya. Ketika dia menentukan tema gitu ya, Bu, tema saya ini, saya cuma bilang gini, kamu bisa mendapatkan data itu, ada koneksinya, maksudnya itu data sensitif gitu ya. Ada Bu, dia ya oke, saya ACC oke kan, maju. Apa itu akhirnya dia menentukan topik itu, tapi ternyata di tengah jalan apa nggak bisa dia mendapatkan data itu gitu ya. Dia bisa saja mencuri, maksudnya mencuri itu apa? Nggak pamit ngambil data itu, tapi apa artinya? Bertentangan dengan norma dan etika. Contoh gampangannya gini loh. Misalkan kamu pengen menganalisa gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan X. Ya. Misalkan ya, permasalahan maksudnya bukan permasalahan jorok loh maksudnya Bu ya. Misalkan gambar-gambar tentang micro expression misalkan. Nah, kamu mengumpulkan datanya kan bisa lewat media-media sosial, ya enggak? Ngambil comot sana, comot sini, comot. Itu bahaya loh ya, hati-hati loh ya. Jadi kalau misalkan nanti berkaitan dengan penggalian data atau pengumpulan data yang bisa dilakukan secara explore secara luas ya, tanpa ada batasan, itu hati-hati. Kadang ini yang kasus yang muncul kan ada kasus ya di UI itu kan, ternyata dia memprotes datanya kan. Saya tidak merasa bahwa data itu
dipergunakan untuk penelitian pada saat interview. Jadi pada saat interview itu harus terdeklar dengan jelas, Rek, ya. Harus terdeklar, maksudnya harus diberitahu respondennya bahwa ini nanti mau dipakai penelitian, itu harus ada loh ya. Takutnya apa? Dituntut nanti. Jadi jangan sampai kalian melakukan penelitian yang bertentangan dengan norma dan etika penelitian. Makanya ada beberapa mahasiswa saya bilang, Bu, saya mau mengambil data di mana, di ini. Kamu harus pakai surat, saya bilang. Surat dari fakultas yang menyatakan bahwa kamu akan melakukan penelitian di situ, mengambil datanya. Jadi data itu ada beberapa data yang sensitif. Nah, kalau misalkan kalian sudah dinyatakan lulus gitu ya, ternyata orang yang kalian ambil datanya itu tidak terima, itu bisa masuk ke ranah hukum. Nah, seperti kasus yang saat ini terjadi. Oke, bisa dipahami, Rek? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi hati-hati ya. Pokoknya nanti kalau mengambil data, pastikan ada surat pengantar dari fakultas. Atau kalian harus jujur bahwa saya mengambil data untuk penelitian seperti. Jadi nanti ke belakangnya, taruhlah kita nggak tahu. Kedepannya ternyata kamu jadi orang yang hebat, jadi misalkan jadi DPR atau jadi apa gitu ya. Musuhnya kan banyak, rakyatnya yang tidak suka bisa jadi ada. Nah itu nanti bisa dikorek-korek. Nah itu bahaya sekali. Gitu ya. Yang ini sekarang banyak terjadi seperti itu. Oke, sekarang berkaitan dengan batasan masalah atau ruang lingkup. Kelas apa sih terakhir? Bu Yunus sampai dah hafal. Ya lanjutnya, kelas selanjutnya. Kelas A. Ya sekarang kelas B. Aisyah Lailia Sari. Pembatasan masalah perlu dilakukan dari sekian masalah yang terdapat pada penelitian. Oke, lanjut. Kelas C. Muhammad Hafid Afandi. Anda ada? Anda ada langsung lainnya. Hoiru Bani Adam. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, dana, dan kesanggupan peneliti. Oke, kelas D. Dika Yulianto. Ruang lingkup ini menunjukkan seberapa spesifik cakupan karya penelitian dan apakah secara umum masih dapat dikembangkan. Oke, jadi ini contohnya ya, harus ada batasan masalah. Misalkan pernah saya sampaikan ke kalian gitu ya, misalkan terkait dengan sentimen analisis, kalian harus scrolling mencari mengumpulkan data gitu ya, dibatasi aja gitu ya. Data bulan apa sampai apa misalkan, itu bisa dijadikan batasan masalah. Atau misalkan studi kasus ini hanya untuk divisi atau instansi A, itu juga batasan masalah. Jadi harus ada batasan masalahnya. Kemudian apa yang dilakukan di skripsi ini hanya sebatas simulasi pada model, bukan sistem, itu harus ditampilkan. Jadi kalau kemarin ada beberapa mahasiswa saya bilangnya sistem, setelah saya cek, loh ini nggak bisa. Kalau kamu sistem harus ada interface-nya nantinya. Nggak sanggup, berarti kamu harus menambahkan di batasan masalahnya. Makanya di sini hal ini mempertimbangkan waktu, tenaga, dana, dan seterusnya. Itu ya. Jadi nanti kamu bisa menambahkan pengumpulan datanya itu berapa banyaknya, berapa misalkan berapa orang, berapa record, berapa jumlah datanya bisa dimasukkan. Pada saat pengumpulan data itu, waktu pengumpulannya kapan sampai kapan, misalkan berkaitan dengan posting atau tweet antara bulan ini sampai ini misalkan. Atau mengambil gitu ya teks gitu ya, yang teks itu diposting tanggal ini sampai itu, nah itu harus dijelaskan gitu ya. Di batasan masalah supaya apa? Supaya membatasi, supaya tidak melebar kemana-mana dan kalian bisa lebih cepat menyelesaikan skripsi kalian. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas, Rek? Jadi batasan masalah harus
tetapkan. Oke, lanjut. Sekarang berkaitan dengan tujuan penelitian. Kelas A, ada kelas A? Bagas alam. Kalau enggak ada, PJ-nya. Baik saya, Bu. Ya, baca. Tujuan penelitian dapat dirumuskan dalam satu kalimat atau satu paragraf yang mencerminkan untuk apa penelitian dilakukan. Oke, kelas B. Aninda Arsya. Tujuan juga dapat diperinci dalam bentuk poin-poin apabila terdapat lebih dari satu tujuan yang hendak diungkapkan. Oke, kelas C. Muhammad Istiqlal. Kalau enggak ada, ganti. Berlian Aji. Jadi Kalau penulis melakukan ada. penelitian karena didorong oleh tujuan-tujuan tersebut. Oke, jadi nanti berarti urutannya apa, Rek? Latar belakang. Setelah latar belakang apa? Rumusan masalah. Rumusan masalah. Setelah rumusan masalah apa? Batasan masalah. Batasan masalah. Ya, sekarang berikutnya tujuan penelitian. Jadi nanti tujuannya harus dijelaskan juga gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa tujuan penelitian dapat dirumuskan dalam satu kalimat atau satu paragraf yang mencerminkan untuk apa penelitian itu dilakukan. Misalkan tujuannya yang bisa diukur kalau Bu Yuni ya. Kalau saya menyarankan itu yang bisa diukur. Mempermudah itu tujuannya untuk mempermudah, ya cara ngukur mempermudah itu ya. Misalkan untuk mereduksi itu bisa digunakan. Misalkan mereduksi waktu eksekusi bisa ditunjukkan kan tujuannya. Untuk mengefisiensikan atau mengefektifkan gitu ya. Atau kalian bisa kalau di itu ya di tempat nanti magang enggak tahu ya laporannya bentuknya apa. Biasanya kalau dulu ketika saya ngecek laporan magang itu saya beritahukan ke mahasiswa untuk memudahkan tujuannya itu dibagi menjadi satu. Tujuan ke arah institusi tempat kamu magang, saya bilang gitu. Kedua, tujuannya berkaitan dengan UNESA secara umum gitu ya. Ketiga, misalkan berkaitan dari segi akademik mahasiswanya, tujuannya dapat apa yang bisa diperoleh gitu ya. Berikutnya lebih spesifik misalkan berkaitan dengan apa yang dikerjakan. Misalkan berkaitan dengan penerapan mesin learning misalkan. Itu tujuannya adalah misalkan mengidentifikasi apa-apa berdasarkan ini misalkan. Mengidentifikasi penyakit apa tujuannya gitu atau mendeteksi emosi berbasis pada mikroekspresi misalkan. Itu tujuan spesifik ke arah permasalahan yang diselesaikan. Seperti itu ya. Jadi ada tujuan umum, tujuan khusus boleh. Tujuan secara instansi berarti global. Instansi di tempat kamu magang, di UNESA, kamu sendiri plus permasalahannya. Itu berarti ada 4 poin yang bisa diambil. Oke. Nah, ini yang belum setelah tujuan apa biasanya? Setelah tujuan apa? Setelah tujuan apa, Rek? Setelah tujuan itu manfaat, Bu. Manfaat. Ini di sini tidak ada ya manfaat ya. Ya manfaat itu dampak. Dampak itu efek samping lah yang bisa atau yang mungkin terjadi dari penelitian yang kamu lakukan. Manfaatnya apa gitu ya. Misalkan manfaatnya berkaitan dengan penerapan aplikasi itu seperti apa, manfaat ke divisi tersebut. Atau manfaat bisa umum, bisa khusus juga manfaat itu, terserah gitu ya. Kemudian ini menyangkut bab 2. Bab 2 itu dari proposal skripsi adalah tinjauan pustaka. Sekarang kelas D.
Nesha. Penulis tentu memerlukan dukungan terhadap penelitiannya yang berasal dari penelitian sebelumnya dan teori-teori sebagai fondasi yang menguatkan penelitian dan argumentasi penulis. Oke, jadi diselesaikan aja dulu, baru nanti saya jelaskan. Oke, sekarang kelas A. Titania. Sejatinya, tinjauan pustaka memang bukan sekedar kutipan-kutipan definisi atau kumpulan teori. Oke, kelas B. Ananda Kurniawan. Anda harus menunjukkan apakah teori, konsep, atau prosedur yang Anda gunakan itu hasil dari pemikiran Anda. Hasil dari pemikiran Anda sendiri atau pemikiran orang lain. Oke, kelas C. Ines Hafizah. Oke, jadi nanti gitu ya, di bab 2 itu ada 2 subbab besar. Yang pertama berkaitan dengan teori-teori yang melandasi penelitian skripsimu gitu ya. Kemudian subbab yang kedua berisi tentang penelitian sebelumnya. Nah ini penelitian sebelumnya. Ini boleh diletakkan di awal. Jadi nanti ingatkan Bu Yuni ya, Bu, format proposal skripsi gitu aja ya. Jadi nanti ini bab 2, 2.A misalkan penelitian sebelumnya. 2.B berarti berkaitan dengan dasar teori. Isinya apa? Dasar teori berarti teori tentang apa, misalkan kamu menggunakan beberapa metode, misalkan metode SVM, naive Bayes, ya berarti dasar teorinya berkaitan dengan naive Bayes sama SVM. Atau kamu menggunakan framework gitu ya, lebih dari satu untuk membandingkannya, berarti dasar teorinya berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak dan framework yang digunakan. Atau dasar teori berkaitan dengan jaringan, metode-metodenya, topologi, dan seterusnya masuk dasar teori. Tapi 2.A-nya berisi tentang penelitian sebelumnya. Isinya apa? Yang sudah kalian tabelkan. Nah, itu ditaruh di 2.A. Ketika ditaruh berupa tabel kan, ya berarti harus ada penjelasannya. Sekilas penjelasan dari tabel itu. Jadi tabel itu harus ada tambahan penjelasannya ya. Bukan terus ditempel tidak dijelaskan. Gambar pun juga demikian. Ada gambar 2.A, 2.B, tapi tidak ada penjelasannya. 2.A penjelasannya yang mana? Tabel 2.1 penjelasannya bagaimana? Ya itu harus dijelaskan. Semua tabel dan semua gambar yang ada di proposal harus dijelaskan itu apa. Dan terdeklar dengan jelas di kontennya, di paragrafnya. Misalkan perbandingan antara ukuran-ukuran yang digunakan untuk, misalkan untuk model yang dikembangkan ini disajikan pada tabel berapa. Nah itu 2.A misalkan, yaitu langsung dijelaskan. Jadi tidak terus ditempel, tidak ada penjelasannya, jangan seperti itu. Kemudian sudah saya terangkan ya, jadi ada teori, konsep, prosedur. Kalau saya, apakah hasil dari pemikiran Anda sendiri gitu ya. Kalau ini biasanya ide ya, itu kalau saya lebih cenderung ditaruh di bab 3. Tapi kalau misalkan Bu, saya pengen menampilkan di bab 2, misalkan pada saat membahas tentang penelitian sebelumnya juga nggak apa-apa. Karena ini pemikiran Anda atau pemikiran orang lain, berarti kalian kan menjelaskan penelitian sebelumnya itu gitu ya. Itu kalian tambahkan pengembangannya, atau kalian menggunakan itu tapi dengan menggunakan studi kasus yang berbeda,
datasetnya berbeda, berarti kalau datasetnya berbeda, berarti apa? Variabelnya akan berbeda. Ya. Kemudian yang perlu kalian cermati, sebenarnya tidak hanya tinjauan pustaka, tapi di bab 1 tadi, kalian harus menggunakan citasi sesuai dengan gaya selingkung. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan di format proposalnya itu menggunakan angka, untuk citasinya ya harus angka. Misalkan nanti kalian mengirim hasil skripsi di jurnalnya UNESA, itu menggunakan angka. Ya harus angka, tidak boleh menggunakan autor, penulis, tahunnya, tidak boleh. Ya, ini beberapa contoh dari kutipan dan citasi. Kelas apa rek sekarang rek? Kelas apa D? Kelas A. Oh, kelas A ya, silakan kelas A. Jadi sama. Monografi mengungkapkan tentang bahwa sebuah buku yang digunakan untuk membedakan dengan terbitan perkara seperti majalah, notis, dan sebagainya. Jacob 1997. Nah, ini contoh citasi berkurung. Jadi nanti kalian tidak boleh sembarangan gitu ya. Ketika nanti menulis di proposal maupun menulis di artikel. Kalau ini contoh citasi berkurung. Kemudian ada contoh yang lain, kelas B, coba kita baca. Amerika. Jacob 1976, seorang lexikografer menjelaskan bahwa monografi merupakan sebutan lain buku yang digunakan untuk membedakan dengan terbitan perkara, majalah, buletin, dan sebagainya. Oke, coba amati ya. Kalau ini itu citasi berkurung, jadi dia menjelaskan dulu, baru kemudian ini dikutip dari mana? Jacob 1976. Tapi kalian juga bisa membentuk citasinya naratif. Disebutkan dulu Jacob 1976, menjelaskan Jacob itu siapa? Seorang leksikografer. Menjelaskan bahwa ini gaya citasi. Boleh seperti ini. Ya. Jadi beberapa mahasiswa kadang menganggap seperti ini, tapi ini bahaya kalau misalkan nanti menulis artikel, kalau kalian lanjut ke S2 itu harus dicermati kayak gini-gini. Oke, kelas C sekarang. Iya, Bu. Muhammad Hafid Afandi. Nama pencipta ada. Ya wes. Yang mana? Atau autor terintegrasi di dalam teks dan tanggal atau tahun terbit muncul di dalam kurung setelah nama pencipta. Oke, sudah. Coba cermati. Ini untuk citasi naratif. Nama pencipta atau autor terintegrasi di dalam teks dan tanggal tahun terbit muncul di dalam kurung setelah nama pencipta. Nah, ini contohnya yang berupa citasi narasi. Mansur 196 menyatakan, berarti ini citasi narasi. Betul. Kelas D. Haryonida. Saya pikir Bu Yuni kelempar, kok tidak ada suara. Soalnya saya pernah. Ya sudah. Ya dibaca. Silakan. Benar, Bu. Dalam satu kasus yang jarang terjadi, tanggal mungkin muncul menyatu di dalam teks sehingga tanda dalam kurung tidak digunakan. Oke, jadi nanti
Dalam satu kasus yang jarang terjadi sebenarnya, tanggal mungkin muncul menyatu di dalam teks, sehingga tanda dalam kurung tidak digunakan. Ini contohnya, pada tahun 2019, Trimansah mengungkapkan pentingnya penulis, dan ini gaya-gaya sitasi ya. Gaya-gaya sitasi. Kalian amati, ketika nanti saya bilang sitasinya berupa apa itu singkatan dari American Psychological Association. Nah, ini contoh gaya sitasi yang dideklarasikan oleh apa? Oke, lanjut kelas apa, Rek? Kelas A. Oke. Tasya. Gunakan sitasi naratif jika Anda ingin menonjolkan penulis atau karyanya untuk menunjukkan kredibilitas sumber serta mudah mengalirkan teks. Oke, ini kalau misalkan kalian ingin menonjolkan penulisnya, ya berarti dideklar seperti ini contohnya. Ya. Tapi ini penulisnya 2 loh ya. Nah, kalau penulisnya 2, nah seperti ini. Berarti ini ingin menonjolkan dari penulisnya. Oke, lanjut. Jagas Alam. Gunakan sitasi naratif jika Anda ingin mementingkan suatu karya atau penulis tertentu di dalam pembahasan. Oke, selanjutnya. Ahmad Rizal Mustafa. Gunakan sitasi naratif jika Anda ingin menjelaskan konteks tambahan mengenai siapa yang menyatakan sesuatu sehingga pembaca dapat lebih memahami latar belakang dan otoritas sumber tersebut. Oke, ini penting ya. Jangan sampai kalian mengambil hasil karya orang lain gitu ya, tanpa melakukan sitasi terhadap penulisnya. Itu enggak boleh. Itu namanya melanggar etika dalam penulisan gitu ya. Jadi nanti ada beberapa style sitasi gitu ya. Biasanya menggunakan apa, Rek? Tule, Rek? Mendeley. Nah, Mendeley, bisa Zotero, bisa Mendeley dan seterusnya gitu ya. Nanti kalau yang belum bisa Mendeley, nanti saya share, saya pernah membuat pelatihan tentang Mendeley di guru-guru pedalaman gitu ya. Materinya saya taruh di YouTube, nanti barangkali ada beberapa yang belum bisa, silahkan mengikuti step by step yang sudah saya publish di YouTube saya gitu ya. Ketika saya melakukan pelatihan di daerah pegunungan kemarin itu. Ini beberapa contoh pilihan kata atau frasa yang dapat digunakan pada sitasi naratif sehingga terkesan lebih dinamis. Menurut Trimansah 2023, nah, contohnya publisitas buku korporat dan seterusnya. Bisa jadi style yang lain berdasarkan uraian Trimansah, boleh. Sesuai dengan penelitian Trimansah ini apa? Style itu apa ya? Kita mau melakukan sitasi dengan gaya-gaya yang berbeda-beda supaya nggak monoton gitu ya. Boleh. Ini Bu Yuni perlu belajar juga ini. Karena kecenderungan saya monoton gitu ya. Berarti Trimansah menguraikan bla bla bla. Ini contohnya. Ada 3 daya pada buku yang mencirikan buku baik menurut Trimansah. Ya, ini kalian boleh memilih salah satu. Tapi kalau misalkan diulang beberapa kali gitu ya, ya sebaiknya menggunakan style yang lain. Ini yang dicontohkan. Oke, sekarang itu tadi sitasi naratif, sekarang sitasi berkurung. Kelas berikutnya, baca. Afifah Rohmaniyah. Antara elemen pencipta atau yang setara dengan itu dan tahun dipisahkan dengan tanda koma di dalam tanda kurung. Oke, kelas selanjutnya. Chandra Bagus. Dari mana tadi? Tanda
Tanda titik sebagai penutup diletakkan setelah sitasi berkurang, bukan setelah akhir kalimat. Tanda titik sebagai penutup diletakkan setelah sitasi berkurung, bukan setelah akhir kalimat. Kalian, ini contohnya masih satu ya. Jadi kalau tadi sitasi narasi atau naratif, sekarang sitasi berkurung. Jadi antara elemen penciptanya setara dengan tahunnya. Coba, nah, kalau ini kan contohnya ya, bedakan. Kalian harus tahu perbedaannya. Nah, ini seperti ini kalau narasi. Kalau dia bentuknya berkurung, nah, seperti ini. Jadi sejajar dipisahkan dengan tanda koma. Kelas berikutnya. Aurelia. Keterangan lain dalam sitasi berkurung dipisahkan dengan tanda koma. Oke, jadi nanti pemisahnya tanda koma untuk autor atau penulis dan tahunnya. Ya, kelas berikutnya. Inna Safidah. Paham, Rek? Jika teks dan kutipan muncul bersamaan, teks dan kutipan ya, gunakan tanda titik koma sebagai pemisah di dalam kurung. Nih contohnya. Jadi kutipane sekaligus apa nih, Rek? Autor. Autor atau yang dikutip. Kutipane sak pengarangnya dan tahunnya. Jadi dipisahkan dengan tanda titik koma. Nanti terserah kalian menggunakan yang mana gitu ya. Ini style saja. Tapi nanti yang perlu dicermati apakah nanti menggunakan IEEE stylenya atau apa, itu yang perlu dicermati. Tapi kalau gaya apakah sitasi berkurung, apa sitasi naratif, itu tidak ada ketentuannya. Oke, kelas berikutnya. Fahri Abimanyu. Gunakan sitasi berkurung jika Anda ingin menyisipkan informasi sitasi tanpa mengganggu aliran teks utama. Oke, selanjutnya, kelas selanjutnya. Selamita. Hal ini membantu menjaga fokus pembaca pada isi utama kalimat. Jadi gunakan sitasi berkurung. Berkurung itu kayak setelah tadi kan terpisah, Rek, ya. Jadi setelah kutipannya kemudian dalam kurung autor koma tahunnya. Jadi seolah-olah nggak mengganggu gitu ya. Jadi saat kapan kalian menggunakan sitasi berkurung, saat kapan tidak, tolong cermati penjelasan ini gitu ya. Kelas selanjutnya. Aninda. Gunakan sitasi berkurung jika Anda ingin mengefektifkan teks yang memerlukan banyak referensi dalam kalimat yang sama atau ketika merujuk beberapa sumber sekaligus. Oke, gunakan sitasi berkurung. Nah, misalkan satu paragraf atau kalimat itu, misalkan ada 2 kalimat, ternyata dia itu merujuk ke 3 referensi. Nah, itu berarti sebaiknya menggunakan sitasi berkurung. Misalkan contohnya ini, itu, ya, ada lebih dari 1. Kalau saya biasanya 1, berhenti, terus kurung buka lagi, nah seperti itu. Tapi tetap lihat ketentuannya ya.
ketentuan dari gaya selingkung yang mau dituju. Lanjut. Ahmad Rizal Mustafa. Gunakan citasi berkurung jika nama penulis tidak penting untuk narasi dan fokus lebih diberikan pada informasi atau hasil penelitian. Oke, jadi ini beberapa ketentuan tentang citasi. Sebentar. Nah, ini metode penelitian itu bab piro, Rek? Bab berapa? Bab 3. Nah, ini maksudnya yang citasi tadi ya. Kelihatan apa yang saya tulis? Kelihatan, Bu. Kalau ini nanti kalian harus ini tadi kok belum tak buka, Rek. Ini ya. Jadi nanti stylenya dilihat loh ya. Jadi kemarin ada beberapa mahasiswa saya nggak ngecek gitu ya. Saya coba dikirim ke tempat lain itu ke reject hanya gara-gara dia tidak mengikuti, ke reject-nya ketolak ya. Tidak mengikuti aturan yang ada. Kalau ini kan IEEE ya. Ini kan IEEE. Bagaimana misalkan berkaitan dengan stylenya apa misal. Kalau apa bentuknya bagaimana? Kembali ya. Bentuknya ini kan masih angka ya. Kalau angka ya angka. Angka itu punyanya IEEE. Misalkan sekarang kita berubah menjadi stylenya apa? Tidak nyambung, Rek. IEEE. Sekarang apa? Ada kalanya Cicago dan seterusnya. Nah, kalau apa, kalian lihat dia bentuknya tidak lagi angka, tapi bentuknya adalah autor, tahunnya. Jadi kalau saya kebiasaannya nulis, biasanya yang citasi berkurung. Sebenarnya bisa juga menggunakan citasi naratif tadi. Jadi ini nanti harus disesuaikan dengan jurnal yang kalian tuju, tidak boleh sembarangan. Nah, kalau di dalam ketentuannya IEEE, misalkan ada lebih dari satu dipisahkan dengan titik, harus mengikuti, nggak boleh sakarepe dhewe gitu ya. Oke. Metode penelitian. Kurang sedikit ya. Metode penelitian. Nanti kurang satu pertemuan lagi, berarti di luar metode penelitian. Berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Kalau ini terlalu sedikit ya. Terus tidak apa-apa. Tambah satu slide ini aja. Nanti yang hasil pembahasan sama kesimpulan akan saya jelaskan itu berkaitan dengan apa? Pembuatan laporan skripsi kan ya. Kalau proposal skripsi sampai bab 3 berarti berkaitan dengan metodologi penelitiannya ya, sampai di sini untuk proposalnya. Final project-nya sampai di sini. Final project-nya. Tapi nanti tetap saya jelaskan yang berkaitan sama ketika nanti kalian selesai mengerjakan skripsi, proposal, berarti kalian menulis menulis bukunya, laporan skripsi, berarti nanti ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, ada perbedaannya, ada satu tambahan bab ini. Ya, ini saya jelaskan berarti kurang satu pertemuan, habis itu fokus ngerjakan final project-nya masing-masing, supaya nanti hasilnya bagus. Oke, sebentar.
Loh, materi ini Bu Yuni mana? Coba dibaca ini. Kelas berikutnya. Nisha Amelinda. Secara umum, dalam metode ini digunakan salah satu dari dua pendekatan penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Oke, lanjut. Iko Cahya. Setiap pendekatan mengandung cara spesifik atau metode dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Oke, lanjut. Monica Ailsa. Ada kalanya digunakan dua pendekatan secara campuran atau hybrid. Selanjutnya. Hoyrul Rizky Bani Adam. Pemilihan pendekatan dan metode disesuaikan dengan keadaan penulis, objek penelitian, dan keadaan di lapangan. Oke, sebentar. Bu Yuni dulu pas pertama kali ngajar kayaknya pernah tak tulis nih, Rek, ya. Tentang apa, Rek? Apa ya? Oh, enggak ada ya. Pernah kan saya tuliskan kisi-kisi laporan kayaknya ya. Oh iya. Oh ini. Kelihatan, Rek? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kurang besar ya. Ini Bu Yuni kemarin babnya kasih nama, ini pendahuluan ya. Babnya kasih nama kalau ini tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ini bab 2. Berarti isinya itu ini taruh di bentar. Ini tetap gini enggak apa-apa, tapi kamu tulis gini ya. Sebenarnya ini bab 2.A-nya. Ya. Penelitian sebelumnya itu ditaruh 2.A, ya Rek ya. Nah, ini dasar teori. Dasar teori berarti teori-teori yang kalian gunakan gitu ya. Itu 2.B. Ingat kerapian, citasi yang digunakan dan seterusnya gitu ya. Itu mempengaruhi nilai ya. Yang rapi. Biasanya kalau proposalnya rapi itu suka ngelihatnya, udah suka gitu ya. Ya kalau proposalnya acak-aduk gitu mau uji itu pusing dulu. Kalau pusing pertanyaannya aneh-aneh nanti ya. Jadi nanti pastikan kalian membuat hasil pekerjaannya bagus gitu ya. Bab 3 berkaitan dengan metode penelitian. Kalau ini nanti yang di slide ini lebih mengarah ke general karena kita bidang informatika gitu ya. Kalian tulis di metode penelitian itu alur penelitian yang secara umum dulu. Secara umum itu maksudnya apa, Rek? Maksudnya contohnya misalkan apa? Studi literatur. Terus ngapain lagi? Yang umum itu loh. Maksudnya Bu Yuni. Studi literatur misalkan merumuskan masalah itu masih umum. Enggak apa-apa. Itu berarti apa? 3.A-nya itu alur penelitian secara umum. Ngerti maksudnya Bu Yuni? Misalkan biasanya kan ada studi literatur, kemudian apa, rumusan masalah, kemudian apa desain, nah itu masih umum. Umum kan ya. Nah, yang 3B-nya itu lebih mengarah ke metode yang kamu gunakan atau metode yang akan kamu terapkan spesifik di rumusan masalahmu. Misalkan kamu menggunakan metode itu tadi ya contohnya gabungan gitu ya. Atau membandingkan metode A sama B, digambarkan. Alurnya bagaimana? Kalau kalian datanya itu mengumpulkan, berarti tahap pertama pengumpulan data. Dijelaskan pengumpulan datanya bagaimana.
Setelah pengumpulan data bagaimana? Kemudian misalkan datanya dipersiapkan. Persiapan data. Setelah persiapan data bagaimana? Misalkan dilakukan teknik pemilihan data misalkan. Nah, itu sudah mengarah ke spesifik metode yang kalian usulkan di skripsi. Ya, berbeda yang 3.A ini alur penelitian yang secara umum yang biasa kalian lihat di skripsi bidang apapun biasanya. Alurnya itu umum. Oke, guys, berarti ini sudah selesai untuk proposal skripsinya. Tinggal nanti satu pertemuan lagi berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Sebenarnya hasil dan pembahasan itu nanti untuk detailnya tidak terlalu lama, mungkin hanya 1 jaman sudah selesai. Tapi tidak apa-apa, ini nanti fokus berarti ini untuk hari ini sampai di bab 1, 2, 3. Ya, tinggal satu pertemuan lagi berarti saya menjelaskan bab 4 sama bab 5 dan penulisan artikel pada saat sudah selesai skripsi. Oke, bisa dipahami? Kurang satu pertemuan lagi, boleh dicicil untuk proposal skripsi. Final project-nya apa? Proposal skripsi. Proposal skripsi ini final project-nya. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Itu proposal skripsinya sampai kapan itu, Bu? Kalau boleh tahu, Bu. Berarti ini pertemuan piro, Rek? Pertemuan 12 ya? Iya kan? Iya, Bu. Pertemuan 12. Ya, minggu depan sudah selesai, ya harus dikerjakan. Jangan sampai mepet-mepet. Jangan sampai mepet-mepet pas proses penilaian ya. Minggu tenang bagaimana? Sudah selesai apa belum? Minggu tenang, Rek. Hah? Ini Belum, pertemuan. Bu. Belum. Bu. Masih belum. Kerjain Pas UAS. SIB, Bu. Pas UAS. Pas UAS ya, pengumpulannya pas pada saat UAS. Itu final project-nya. UAS juga ada UAS loh ya, multiple choice loh ya. Jadi ada UAS, ada final project supaya nanti saya bisa mempunyai banyak nilai. Tapi seperti mata kuliah saya yang lain, nilai pada saat UAS itu tidak menggambarkan nilai the real UAS. Pasti saya tambah-tambahkan partisipasinya, tugasnya, itu saya lihat semua. Jadi komponen UAS tidak hanya multiple choice UAS itu doang. Ya. Oke, nggak apa-apa wes kalau sebenarnya kan gampang ya. Kalaupun kamu ditunda sampai sampai UAS pun ya kamu mengerjakan paling beberapa hari sebelumnya gitu ya. Kalau saya lebih senang kalau kamu mengerjakannya mengumpulkannya pada saat minggu tenang. Minggu tenang itu dari sekarang kurang 1 bulan. Ini pertemuan 12 kan? 1 bulan lagi kan? Udah minggu tenang. 1 bulan lagi udah harus dikumpulkan, ya kan? 12, minggu depan 13, 14, 15. Iya, pas minggu tenang. Ya, 1 bulan lagi ya. Oke, deal. Kalaupun ditunda-tunda, tetap kamu akan malah menumpuk pekerjaan. Ya, kan bab 1, 2, 3 yang saya suruh ngumpulkan. Bab 1, 2, 3, kemudian recording menjelaskan. Tidak boleh lebih dari 10 menit pada saat menjelaskan bab 1, 2, 3 itu. Bisa dipahami, Rek? Izin aja, Bu. Bu. Berarti nanti proyek akhirnya itu bikin video juga kita ngumpulin PDF gitu, Dan. Proposal skripsinya dikumpulkan, plus pada saat menjelaskan proposal skripsinya bagaimana dalam waktu maksimal 10 menit. Paham?
Paham, Rek? Mahasiswa itu harus bisa menjelaskan apa yang dia ingin buat. Ya. Harus tampil wajahnya Kak Bu. Harus. Harus tampil wajahnya loh ya. Karena itu saya ambil nanti. Kayak saya ambil untuk penelitian juga. Jadi setelah itu kalian ngisi angket yang saya berikan. Oke? Oke? Jadi pastikan wajahnya kelihatan. Ya, ini kan sekalian Bu Yuni minta izin ya. Karena saya harus mengumpulkan data, entah nanti saya menganalisa mikro ekspresinya. Kalau yang biasanya saya ambil kan fitur matanya gitu ya. Jadi saya ingin kalian juga recording, wajahnya harus kelihatan. Lah kalau wajahnya tidak kelihatan, nanti yang jelaskan proposalnya orang lain. Kalau misalkan wajahmu tidak muncul pada saat presentasi, ya Bu Yuni tidak tahu ini orangnya yang mana gitu ya. Apakah benar mahasiswanya atau orang lain yang menjelaskan. Jadi itu sekalian kalian harus bisa menjelaskan proposal yang ditulis. Yaitu mahasiswa seperti itulah. Menulis dan bisa menjelaskan apa yang diusulkan. Oke? Tidak lebih dari 10 menit, sebentar aja. Jangan banyak-banyak. Kalau di konferensi internasional itu maksimal juga 10 menit. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Paham? Izin bertanya Bu, terakhir. Boleh nggak Bu mengutip dari pidato, misal ada pidato presiden gitu kan, terus dikutip buat nanti jadi pendukung di latar belakang gitu Bu. Ya Bu, benar. Ya boleh kan? Boleh saja. Asalkan misalkan berarti itu diflorkan di dalam di dalam berita kan? Iya. Ada berita yang di-cite kan berarti. Enggak apa-apa. Tapi tingkat keilmiahannya itu cukup rendah. Tapi enggak apa-apa. Kalau tadi yang dijelaskan di contohnya tadi kan ada beberapa juga yang diambil tidak hanya berasal dari makalah kan. Makalah atau jurnal tidak. Berasal dari buku, berasal dari berita, boleh. Nah, kalau misalkan namanya kayak kalau kemarin mahasiswa saya ada yang mengerjakan tentang proses penanggulangan sentimen ya, analisis sentimen terhadap penanggulangan bencana gitu ya. Ya dia mengutip beberapa berita kan. Penanggulangan bencana. Jadi pentingnya penanggulangan bencana, misalkan ternyata ada beberapa kasus ada bencana, tapi ternyata pemerintah yang ada tidak terlalu tanggap terhadap bencana yang ada. Sehingga perlu adanya sebuah penelitian yang berkaitan dengan bagaimana respon masyarakat terhadap proses penanggulangan bencana yang ada selama ini. Itu kan mengutip berita. Boleh. Oke, boleh juga. Baik, nanti kalau berita kalian cermati ya, bagaimana penulisannya, apakah langsung ke websitenya, gitu ya. Biasanya ada tambahnya waktunya ngakses kapan, kan gitu. Munculnya di daftar pustaka loh ya. Sebentar. Mendelis Bu Yuni tidak buka ya. Nanti bisa dilihat. Tadi saya kayak buka ya, kan tidak buka ya. Nah ini, misalkan misalkan ini wes. Ini kan apa? Yang terlihat apa, Rek? Apa tipenya? Apa, Rek? Bagian buku, Bu. Buku, bab buku kan gitu ya. Di sini ada pilihannya. Ada kasus, ada program komputer, ada proceeding, ada ensiklopedi, ada film,
generik, hearing, jurnal, magazine, newspaper ada, reportase ada semua, televisi broadcast. Ya, nanti stylenya berbeda. Nah, stylenya akan berbeda. Ya, jadi nanti harus disesuaikan. Kalau misalkan tipe yang kamu masukkan nantinya ini akan tergenerate di daftar pustaka ya. Kalau misalkan itu berupa reportase atau berupa televisi broadcast, ya berarti kamu harus memilih televisi broadcast. Sehingga nanti ketika di-generate ya beda, itemnya beda. Itemnya beda. Misalkan berkaitan dengan webpage juga beda. Ini aja Bu Yuni, ini sudah tak simpan dalam bentuk itu ya. Dalam bentuk jurnal ini tadi soalnya. Jadi nanti akan terkelola dengan bagus dengan menggunakan tool ini. Pastikan dari manakah sumber yang kalian citasi. Nah, ini tinggal pilih di sini. Oke, bisa dipahami? Loh, ini masih saya share ya. Bisa dipahami, Rek? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sudah, ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya? Nah, pasti bisa. Masih ada waktu 1 bulan. Sekarang itu menulis tidak susah ya, karena banyak tool yang bisa digunakan untuk membantu kalian mempercepat proses penyelesaian. Tapi sebenarnya Bu Yuni bisa melihat iki di-generate oleh tool, kamu hanya menggunakan tool sebagai pendukung itu kelihatan. Ngerti maksudnya? Jadi ada mahasiswa yang, Bu sudah selesai proposalnya, tak lihat. Ini kamu enggak buat sendiri ya, kelihatan gitu ya. Jadi berusaha sekarang kalian tool itu hanya mendukung, bukan disuruh mengerjakan pekerjaan. Nanti hasilnya kurang bagus kalau seperti itu ya. Dan kamu terbiasa menggunakan tool sebagai alat utama, bukan alat pendukung. Jangan sampai seperti itu. Nanti di dunia pekerjaan nanti kamu nggak bisa berkembang secara optimal. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Bu Yuni sampaikan. Kurang 1 pertemuan lagi berkaitan dengan penulisan laporan skripsi plus penulisan artikel setelah nanti skripsi selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, oke.